Menurut kalian yang mana yang lebih menyeramkan, zombie atau vampir? Bagaimana kalau kedua makhluk mitos tersebut bergabung? Jiangshi adalah monster folklore khas dari negeri Tiongkok, memiliki perawakan seperti zombie modern dan memakai pakaian khas dinasti Qing, bertubuh kaku, dan hanya bisa melompat untuk berjalan, tetapi memiliki tingkah laku mirip seperti vampir, bisa dibilang seperti penggabungan antara vampire dan zombie. Di masa lalu, banyak orang yang merantau jauh dari kampung halamannya untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik, dan jika seseorang itu meninggal di perantauannya, ia harus dimakamkan di kampung halamannya, agar jiwanya bisa lebih tenang. Pada umumnya orang akan menyewa pengantar jenazah untuk mengantarnya pulang, akan tetapi karena biayanya yang mahal, ada juga orang yang menyewa jasa taois yang lebih murah, untuk mengajarkan sang mayat cara berjalan, agar ia dapat pulang sendiri, untuk mendapat pemakaman yang layak di kampung halamannya. Kepala Jiangshi akan ditempeli sejenis jimat kuning oleh taois, mereka akan digiring menggunakan lonceng dan tongkat. Menurut cerita, barang siapa yang tidak sengaja melihat Jiangshi yang sedang melintas, maka kemalangan akan menimpa bagi yang hidup. Jiangshi akan menjadi liar dan menyerang yang hidup, jika jimat di kepalanya terlepas. Makhluk ini akan menyerap energi ki dari makhluk hidup melalui darahnya, dan semakin lama umur makhluk ini maka akan semakin kuat pula dirinya. Jiangshi hanya bisa beraktivitas di malam hari, dan tidur di siang hari. Dikatakan bahwa Jiangshi itu buta, oleh karena itu Taoisme mengiringnya menggunakan lonceng. Makhluk ini dapat merasakan energi ki makhluk hidup dari nafasnya. Jika orang hidup tersebut tergigit oleh Jiangshi, maka ia secara perlahan akan menjadi salah satu dari vampire ini. Dan cara untuk selamat dari kejaran Jiangshi liar adalah, tahan nafas dan lari sejauh mungkin. Dikatakan beras ketan, telur ayam, dan darah anjing hitam, dapat digunakan untuk mengusir makhluk ini. Bahkan air dari rendaman beras ketan dikatakan dapat mencegah orang yang tergigit Jiangshi berubah. Jiangshi tercipta karena beberapa alasan. Pertama, jika tanah tidak dapat menguraikan jasad dengan baik, maka dalam waktu ke waktu, kuku dan rambutnya akan tumbuh memanjang, dan makhluk ini akan bangkit dari jasad tersebut. Kedua, dibangkitkan dengan ilmu supranatural. Ketiga, ada roh jahat yang menempati jasad. Keempat, jasad terlalu banyak menyerap energi yang, atau energi putih. Kelima, jasad yang tidak segera dimakamkan, saat dilompati oleh kucing hitam, atau tersambar petir, maka jasad akan hidup kembali. Keenam, orang yang matinya tidak wajar. Dan terakhir digigit oleh vampir lain. Penjelasan logis. Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan dari sisi supranaturalnya. Di bagian ini akan diberikan penjelasan yang masuk akal tentang Jiangshi. Umumnya, orang yang melakukan praktek ini adalah orang-orang yang hidup di desa-desa terpencil, dan tempat pemakaman umumnya terletak jauh dari desa. Biasanya pendeta Taois yang mengurus pemakaman. Mereka mengikat jasad yang sudah kaku di tongkat yang panjang pada posisi berdiri, dua orang yang punya tenaga yang kuat akan berdiri di bagian depan dan belakang. Karena tubuh manusia yang sudah meninggal itu berat, maka akan dipindahkan dengan cara, diangkat, dan diturunkan perlahan, maka sekilas akan terlihat seperti melompat-lompat. Pendeta Taois akan membunyikan lonceng dan memanjatkan doa di sepanjang perjalanan menuju makam, dan umumnya kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Lonceng akan menjadi penanda ritual pemindahan sedang dilaksanakan, dan orang sekitar dilarang untuk melihat ritual ini, karena dipercaya akan membawa sial. Lonceng yang dibunyikan pada malam hari, membuat suasana malam menjadi lebih angker dan mencekam. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang akan menyelundupkan barang ilegal, untuk menakut-nakuti petugas patroli malam. Apakah pendengar yang budiman akan berani mengecek, jika mendengar suara lonceng tengah malam? Silahkan berkomentar.